Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji kepada Ilahi Robbi, dan tidak lupa sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan puasa ini semoga kita diberi kelancaran dalam beribadah dan juga diberi kesehatan. Pada video kali ini saya Panca Prakarsa Kurniawan, NPM 2012003 dari Prodi Informatika. Saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Yang pertama yaitu Hajatul Insan ila Rasul, atau kebutuhan manusia terhadap Rasulullah. Kebutuhan ini merujuk kepada keinginan kita sebagai manusia terhadap mengenal Rasulullah dan menjadikan dia sebagai suri tauladan kita. Dalam Islam, mengenal Rasulullah tentu sangat penting. Terlebih Rasulullah merupakan kekasih Allah, di mana beliau memberikan ajaran-ajaran tentang agama Islam secara menyeluruh. Kiat-kiat untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah diantara lain yaitu mengenal sifat dan akhlak Rasulullah, di mana sifat dan akhlaknya itu sangat mulia sekali dan dijaga oleh Allah. Yang kedua yaitu memahami dan mengenal ajaran-ajarannya. Tentu ajarannya sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu meneladani sikap dan perbuatan Rasulullah, yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan sifat-sifatnya menjadi teladan untuk kita semua. Yang keempat yaitu membaca dan mempelajari riwayat hidup Rasulullah, di mana riwayat perjalanan Rasulullah itu telah ditulis di dalam hadis-hadis maupun Al-Quran. Yang kelima, menjaga kehormatan dan kebesaran Rasulullah dengan tidak menghinanya ataupun tidak orang lain menghina Rasulullah. Terus untuk praktek yang kita bisa jalankan untuk mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah, yaitu dengan bersolawat atau memberikan pujian-pujian kepada Rasulullah. Yang kedua bisa juga dengan membaca riwayat hidupnya. Yang ketiga, mengikuti sunnah dan teladan Rasulullah. Yang keempat, berusaha untuk meneladani sifat dan akhlaknya Rasulullah. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu Ta'rifur Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berarti mengutus atau bisa juga utusan. Sedangkan menurut istilah Rasul bermakna
seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci yang harus dipahami mengenai Rasul ini. Yang pertama yaitu hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 67. Yang kedua yaitu qudwatu fi tadbir risalah, atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang diajarkannya. Tapi tidak semua manusia yang membawa risalah dan menjadi contoh dapat disebut Rasul. Rasul juga mempunyai ciri-ciri khusus, diantaranya memiliki sifat, yakni sifat dasar baginya, misalkan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul ini yang menggambarkan bahwa risalah atau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu al-mu'jizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya mukjizat Rasulullah adalah dapat membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu adanya alba syarat, yaitu berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan Rasul pada kalanya telah diterangkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 6. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabiannya, yang disampaikan setiap Rasul senantiasa membawa berita-berita kenabiannya melalui wahyu yang berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa di masa lalu dan masa depan yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu adanya at-samarot, atau hasil dakwah yang dilakukannya, diantaranya Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal. Yang selanjutnya yaitu sifatul Rasul, atau sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Yang pertama yaitu as-sidik, atau jujur. Rasul tidak pernah berbohong, apalagi Rasulullah SAW yang dikenal oleh sahabat-sahabatnya, bahkan para musuhnya, dikenal dengan kejujurannya dan tidak pernah berbohong. Yang kedua yaitu al-amanah. Tentunya Rasulullah juga harus wajib menyampaikan amanah atau dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan dan perbuatan Rasul yang pastinya dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu at-tabligh, atau yang berarti menyampaikan. Rasul juga harus bisa menyampaikan wahyu dari Allah untuk umat-umatnya, dan tidak berhenti pada keluarga atau sahabatnya sendiri, sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia
merupakan tugas untuk Rasul yang wajib dilaksanakan. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah yang berarti pintar atau memiliki kecerdasan, di mana dalam menyampaikan wahyu perlu juga untuk memiliki kecerdasan agar tugas yang dilaksanakan tidak mudah, sehingga memerlukan kecerdasan untuk melewati dan menyelesaikan berbagai rintangan dan juga masalah. Selanjutnya yaitu kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul di sini yaitu Rasulullah SAW yaitu sebagai manusia biasa atau hamba Allah yang memiliki kedudukan seperti orang-orang biasanya, seperti sifat makan, minum, berdagang, dan lain-lain. Juga memiliki keturunan dan berjasad. Dia juga memiliki perjalanan hidup dan juga memiliki tugas yaitu menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Beliau juga bertugas untuk memimpin para umat. Hal ini menyebutkan bahwa keturunan Ibrahim akan dijadikan pemimpin yang membimbing di atas jalan kebenaran.